Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kita ucapkan, hanya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak pilih kasih, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam, sehingga anak-anakku sekalian berada di masjid ini. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalian ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat Islam. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul kultum yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah pentingnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pengaguman, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salawat dan Allah sendiri bersalawat. Jadi salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri melakukannya hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Qudus dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima suatu ibadah, tidak diterima suatu doa tanpa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat adalah rukun khutbah. Maka anak sekalian, kalau ada yang baca khutbah, mulai dari dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Anda harus tahu bahwa ini rukun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu yang wajib jamaah Jumat yang tahu. Makanya orang yang melaksanakan salat Jumat, yang dikatakan salat Jumat, yang mendapatkan pahala salat Jumat, ketika anakku sekalian mendengarkan khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau dia sudah tidak dapat mendengarkan khutbah Jumat pertama, rukun khutbah Jumat pertama itu tidak dianggap Anda salat Jumat, Anda cuma melaksanakan salat sunnah.
Jadi hati-hati kalau mau dapatkan pahala salat Jumat itu ada berada di masjid sebelum khatib naik mimbar. Jadi kalau Anda cuma mendapatkan apalagi sudah di kamar baru masuk, bukan lagi salat Jumat Anda dapatkan. Karena salat Jumat itu 4 rakaat. Makanya 2 khutbah pertama, rakaat pertama, khutbah kedua. Itu rakaat keduanya baru ditambah 2 rakaat. Makanya harus diikuti rangkaiannya. Nilai yang harus kita pahami. Jadi orang yang tidak mendengarkan khutbah pertama, tidak mendengarkan apa yang dibaca pada khutbah pertama dan khutbah kedua, maka tidak ada salat Jumat bagi umat yang melaksanakan salat itu. Dia cuma mendapatkan salat sunnah saja. Ya, jangan disepelekan. Makanya kenapa ada azan pertama dan azan kedua? Itu azan pertama adalah memanggil anak-anakku sekalian supaya segera ke masjid. Azan kedua itu sudah pelaksanaan salat Jumat. Waktu Jumat itu makanya sudah ada di masjid, tidak ada lagi. Dan ketika kita berada di dalam masjid hanya satu sumber suara, hanya yang ceramah, hanya yang pembaca khutbah. Maka orang yang berbicara sia-sialah dia berada di dalam masjid itu. Maka kenapa selalu disampaikan sebelum khatib naik? Ketika khatib berkhutbah, janganlah berkata-kata, janganlah berbicara, karena sia-sialah salat Jumat. Jadi jangan sampai Anda bicara sementara orang bicara, tidak ada guna-gunanya Anda di masjid. Inilah yang kita harus pahami supaya jangan kita beribadat tidak ada nilainya. Sama aja anakku sekalian datang ke sekolah, kalau cuma datang pulang, datang ke sekolah, datang absen, tidak belajar, pulang apa mau didapat? Tapi kita berniat dari sekolah dari rumah ke sekolah, sampai dari sekolah ke rumah, itu anakku sekalian bagaimana semuanya bernilai ibadah. Mari saya sampaikan apa nilai ibadah. Nabi sudah menjamin kepada anakku sekalian, man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, dari rumah sampai ke sekolah, dari sekolah sampai ke rumah, itu fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Yang mana dikatakan jalan Allah? Orang yang ikhlas, orang yang berniat untuk mencari ilmu agama, maka itulah mendapatkan fisabilillah. Pahalanya sama dia berjuang melawan orang-orang kafir. Kalau dia mati dalam perjalanannya, dia mati sakit sampai dijamin dia sampai kembali ke rumahnya. Itu yang dijamin di mana? Yang ikhlas, yang memang betul-betul dari rumah berniat ke sekolah untuk belajar, dari sekolah pulang ke rumah tidak jalan lain, dia pulang, selesai pulang sekolah dia lain-lain pergi. Itulah yang anak sekalian ditanamkan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat, selalu mendapat pahala, selalu itulah yang kita inginkan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.